Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Widianingrum, NBI 14319000128. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari pekerjaan UAS saya, Mekanika Tanah 2. Soal yang pertama, tentukan berapa besar koefisien konsolidasi tanah lempung dalam rentang tekanan tertentu. Nomor 1 ini diketahui hanya adalah 3 ditambah N meter. N sendiri adalah angka NBI terakhir, yaitu angka terakhir NBI saya adalah 8. Jadi 3 ditambah 8. Hasilnya adalah 11 meter. Kemudian mengalami konsolidasi primer sebesar 90% dalam waktu 50 plus N hari. N di sini adalah 8, jadi waktunya adalah 58 hari. Ditanya CV. Kemudian kita mencari HT terlebih dahulu. HT di sini adalah rumusnya setengah kali H. H-nya adalah 11, jadi hasilnya adalah 5,5 meter. Dari meter ini kita ubah menjadi ke sentimeter. Jadi kita kalikan dengan 100. Hasilnya adalah 550 cm. Kemudian waktu 58 hari tadi kita ubah menjadi ke detik. Jadi kita kali dengan 60 detik, 60 menit, 24 jam. Hasilnya adalah 5011200 detik. Kemudian kita mencari T90. T90 sama dengan 1,781 dikurangi 0,933 log 100 min U. U sendiri di sini adalah 90. Jadi hasilnya T90 adalah 0,848. Kemudian kita masukkan ke rumus CV. Sama dengan 0,848 dari T90 dikalikan dengan HT-nya tadi, dikuadratkan, 550 kuadrat jadinya, dibagi dengan 5011200. Hasilnya adalah 0,051189 cm pangkat 2 kali per detik. Kemudian soal yang kedua, kita disuruh menghitung untuk yang pertama menghitung penurunan tanah yang terjadi hingga tengah lapisan tanah lempung. Kemudian yang kedua adalah kita menghitung waktu yang dibutuhkan untuk tercapainya konsolidasi 90% di laboratorium dan memiliki 2 arah aliran. Di gambar ini sudah tertera. Di sini ada timbunan 16 ton per meter kubik, kemudian tebal dari tanah pasirnya 2 meter, tebal tepungnya adalah 5 meter, 5 meter ini adalah dari 1 ditambah dengan 0,5 N, N-nya adalah 8, kemudian jadilah 5, jadi hasilnya adalah 5 meter. Kemudian SR-nya adalah 60 ditambahkan 8, 8 ini dari N, jadi SR adalah 68%. GS-nya sendiri di sini adalah 2,65. Kemudian angka porinya adalah 0,5. Lempung, tanah lempung di sini ada gamma sat sama dengan 1,80 ton per meter pangkat 3. Pertama-tama kita mencari gamma pasir di atas mat. Rumusnya adalah GS dikalikan dengan gamma W ditambah SR dikalikan dengan angka pori dikalikan dengan gamma W dibagi dengan 1 ditambah dengan angka pori.
Jadi GS-nya adalah 2,65, gamma W-nya adalah 1, kemudian ditambah dengan SR-nya adalah 68%, dikalikan dengan 0,5, itu adalah angka Polri, kemudian gamma W-nya adalah 1. Kemudian dibagi dengan 1 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 1,993 ton per meter pangkat 3. Setelah itu kita mencari gamma pasir yang di bawah mat. Rumusnya adalah GS dikalikan dengan gamma W ditambah dengan angka Polri dikalikan gamma W dibagi dengan 1 ditambah dengan angka Polri. Yaitu GS-nya 2,65 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 0,5, angka Polri-nya dikalikan dengan, kemudian dikalikan dengan gamma W yaitu 1 dibagi dengan 1 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 2,1 ton per meter pangkat 3. Setelah kita mencari gamma pasir, kemudian kita mencari gamma lempung. Gamma lempung sendiri yaitu rumusnya dengan gamma sat dikurangi gamma W. Gamma sat tersendiri adalah 1,80 ton per meter pangkat 3 dikurangi dengan 1 ton per meter pangkat 3. Hasilnya adalah 0,8 ton meter pangkat 3. Setelah kita mencari gamma lempung, kita mencari tegangan overburden. Tegangan overburden ini rumusnya adalah gamma dikalikan dengan H. Untuk 1,993 ini adalah hasil dari gamma pasir yang di atas mat. Kemudian dikalikan dengan 0,5. Setelah itu ditambah dengan 2,1. 2,1 ini adalah gamma pasir dari bawah mat. Kemudian dikalikan dengan 1,5. Setelah itu kita tambah lagi dengan gamma lempung. Gamma lempungnya tadi kita udah cari, yaitu hasilnya adalah 0,8. Kemudian dikalikan dengan 2,5. Kenapa 2,5? Yang awalnya tadi tebalnya 5, kok bisa jadi 2,5? Karena di sini adalah kita mencari di tengah-tengah. Jadi hasilnya adalah 5 dibagi dengan 2, yaitu 2,5. Kemudian kita jumlah, kemudian kita menemukan hasilnya adalah 6,15 ton per meter kubik. Setelah itu kita mencari OCR. OCR sendiri adalah rumusnya delta C dibagi dengan overburden, yaitu sama dengan 4 dibagi 6,15, sama dengan 0,65. 0,565 adalah kurang dari 1. Jadi untuk tanah ini adalah termasuk tanah normally consolidated. Setelah itu kita mencari CC. CC sendiri adalah rumusnya 0,009 dikalikan dengan LL atau batas cair dikurangi dengan 10. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena untuk CC ini sendiri adalah termasuk tanah yang N-mister. Oleh karena itu, CC sama dengan 0,009 dikalikan dengan LL, tadi adalah 60, dikurangi dengan 10. Hasilnya adalah 0,45. Setelah kita menemukan hasil dari CC 0,45, kita mencari CS. CS sendiri di sini, rumusnya adalah CC dikalikan dengan H, dibagi dengan 1 ditambah dengan angka Polri log overburden ditambah tegangan timbunan dibagi dengan overburden. CC sendiri adalah 0,5, kemudian dikalikan dengan 2, dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,5, log. Di sini overburden-nya tadi adalah 6,15 ditambah dengan
15 dibagi dengan 6,15. Hasilnya adalah 0,321 meter. Dari meter ini kita ubah menjadi ke sentimeter. Jadi kita kalikan dengan 100. Hasilnya adalah 32,1 cm. Setelah itu kita menghitung waktu yang dibutuhkan. Dengan cara kita mencari T90-nya, tadi 1,781 dikurangi 0,333 log 100 min U. U-nya tadi 90, jadi hasilnya adalah 0,848. Untuk HDR-nya adalah 11/2. 11 adalah H, jadi hasilnya adalah 5,5 meter. Dari meter ini kita ubah menjadi ke sentimeter. Hasilnya adalah 550 cm. CV-nya tadi sudah diketahui adalah 0,051189 cm² per detik. Setelah itu kita menentukan T90. Rumusnya adalah T dikalikan dengan HDR kuadrat per CV. T-nya tadi 0,848 dikalikan 550 kuadrat dibagi dengan 0,051189 sama dengan hasilnya adalah 5011232 detik. Dari detik ini kita ubah menjadi ke hari. Ketemulah 58 hari. Itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.